Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, kita sekarang lagi mau sedikit lihat karena kebetulan lagi ada sale besar-besaran sini. Jadi sebagai ibu-ibu ya. Coba kenalin namanya. Sebentar nih. Coba namanya siapa? Tunggu. Biar bisa tahu nih. Ya. Pemirsa, ini aku lagi bawa anakku. Yang ketiga namanya siapa? Kylie Zivana. Hari ini kita karena lagi ada sale besar-besaran yang mainan ya. Jadi sebagai ibu-ibu ya langsung bawa anak deh. Shopping dikit ya kan. Kalau anak suka mainan apa sih? Sebetulnya sih kalau mainan udah terlalu banyak juga. Jadi aku kadang-kadang suka milihin yang sesuai kebutuhan aja gitu. Kayak misalnya Itu apa? Itu apa dulu? apa ini? Itu apa? Ini barang-barang mini yang kita bisa bikin sendiri. Oh. Boneka Barbie. Entar lu lihat ke sini. Tanya mama dulu. Jangan Tanya lari-lari kalau lagi di itu jangan lari. Ayo, apa ini? Ini apa? Kamu harus baca boneka dulu. Barbie. Apa ini? Ini. Bukan. Ini jadi kayak Mini food. bikin Mini makanan mainan. Bukan Ya. mini food. Mini food, ini makanan mini food itu. Makanan. Makanan. Itu makanan mini kayak begitu gitu buat anak-anak kecil. Jadi kayak surprise gitu makanannya apa terus dia bikin. Ini kayaknya bikin kue ya. Bikin cookie nih kayaknya Kylie. Bukan, ini Bukan. surprise. Oh, surprise. Tanya mama Ah. dulu. Mana? Nggak asal nih anak suka ngambil asal aja. Ini taruh dulu. Taruh dulu sayangku. Kamu mau nyari mana dulu? Coba cari dulu. Wah, ini seru nih kayak ginian nih. Clue konspirasi, tapi 14 tahun ke atas. Kylie emang bener-bener nih anak ya. Langsung. Iya, kamu mana deh ini? Adek. Nih, Kylie kemarin soalnya habis kecabut giginya satu tuh. Tuh hilang. Sudah makan coklat ya? Enggak, ini udah waktunya. Oh, dicabut. Udah waktunya apa? Copot. Ya, udah waktunya Nangis kapan copot. dicabut kemarin? Enggak. Enggak. Aku kan alami gitu copotnya. Nih, copotnya alami ya nak ya. Makanya sekarang karena giginya kecabut, dari peri gigi dapat hadiah beli mainan gitu. Mama coba apa itu? Itu bikin apa? Apa-apa tapi ini harus cari yang apa gitu. Jadi kalau anak segini itu, kita jangan harap mainan itu bisa bertahan, dimainkan berkali-kali. Dia pasti akan beli, penasaran, dibuka, setelah itu tunggu 1 jam 2 jam, mainan itu sudah binasa, sudah selesai masa bahagia dia bermainnya. Setelah itu dia pasti akan mencari mainan lain gitu. Jadi yang kayak gini buat aku ya udah sekali dimainin 2-3 kali udah enggak. Kayaknya lagi mencari kan. Iya. Kylie mendingan ini aja nih, paint by number. Tuh seru nih. Murah lagi tuh. 50% off. Nih, paint by number. Jadi kamu bisa ini. Kalau dia lagi nggak suka. Dia mau cari yang kira-kira cuma sekali main buang. Adek, Kylie. Kylie mau berapa sekarang? 7. Udah Ya benar. kelas berapa? 7 kelas 1. 1 S, S D. Nanti SD. sampai SMA kamu udah. SD. SD. Iya, udah bisa baca tulis? Udah kalau baca itu aku 4 tahun. 4 tahun udah bisa baca dia. Jadi udah lancar ya bacanya ya sekarang ya. Jadi kalau di sekolah dia yang suka baca gitu. Dunia bermain tetap biarkan mereka bermain ya. Tapi waktunya mereka belajar sekolah ya mereka juga harus tetap serius. Jadi tanggung jawab dan bermain itu ya mereka harus tahu batas-batasnya. Gitu. Jadi emang waktunya bermain ya bermain. Waktunya belajar nggak boleh diganggu dengan permainan. Diborong ya ini. Ini makanya lagi cek dulu nih berapa nih harganya nih. Ini 439.
Tuh, Kylie, enak aja, mahal banget yang ini. Enggak, yang ini enggak. Enggak, nggak usah. Ini, Tanya dulu. lalu, Tunggu approve mama ya. bro. Ini berapa Mbak? Asal ngambil anak-anaknya. Iya, karena aku tahu dia itu orangnya nggak pernah bisa bertahan lama gitu. Sekali mainin udah selesai. Jadi kalau terlalu mahal juga kan percuma, sayang. Tuh, nggak tahu dibutuhin banget. Kalau kayak gini kan ibunya yang senang kan, beli sendal apa segala. Mainan cowok tahu kan? Aku suka mainan cowok. Masa? Balik tahu. Kan biasa main boneka. Enggak, Oh enggak. Approve mama enggak videonya. Mama. Totalnya berapa, Mah? Mama lagi bayar. Totalnya berapa? Aduh, ini kalau nggak ditahan-tahan, tadi semuanya mau dibeli gitu. Jadi aku tadi tahu apa yang kira-kira dia perluin, apa yang dia cuman iseng aja mau beli. Gitu. Dia senang sesuatu yang bikin penasaran, kayak dalamnya itu surprise apa gitu. Tapi kan abis itu pas dia lihat, oh cuma dapat ini ya, dibuang gitu. Itu yang tadi aku balik-balikin. Main kakak maksudnya boleh dah anak-anak beli mainan yang penting sekolahnya rajin atau tidak biar semangat. Namanya juga kan dunia anak ini, anak umur segini kan dia nggak bakal balik lagi gitu. Jadi ya dia biar dia merasakan happy-nya, senengnya, euforianya ngelihat mainan, bermain. Asalkan itu yang aku bilang ada tanggung jawab yang pasti seperti belajar dan lain-lain juga harus diutamakan. Anak pastinya mana-mana selalu bareng. Kan makanya harus sudah kita katakan. Jadi aku tuh memang dari dulu, dari zaman kakak-kakaknya masih kecil pun, aku tipe ibu yang kalau kemana-mana itu tuh gandengan sama anak terus gitu. Kemana-mana aku selalu sama anak, mau lagi sesibuk apapun aku pasti sama anak. Jadi kayak udah rutinitas aja, udah menikmati. Nah kayak sekarang, karena aku juga nggak ada suster ya, nggak ada mbak, nggak ada suster. Jadi mau nggak mau antar jemput aku, ya kan urusan apa-apa aku. Dan kalau walaupun aku ada kerjaan di luar, aku bisa bawa dia, aku bawa anak. Arisan atau apa, pasti teman-teman arisan gak ada tahu. Andi Soraya pasti datangnya telat dan bawa anak, karena aku jemput sekolah dulu. Dapat yang babysitter mungkin karena agar melihat perkembangannya ini ya sudah. Pertama gini ya, sekarang udah aku orangnya paling males drama-drama ART, aku paling males. Kita yang capek, kita yang sibuk, kita yang apa, dia nanti yang terlalu banyak drama di rumah. Lagi musim-musim sosial media, main-main sosial media, ataupun pokoknya aku nggak mau drama-drama ART deh. Dan menurut aku lebih baik anak itu pegangan orang tuanya sendiri. Apalagi semasa mereka lagi yang pertumbuhan, kembang ya, tumbuh kembang mereka, ya lebih baik adalah bersama orang tuanya. Sehingga aku bisa mendidik dan menjadikan dia karakter seperti yang apa yang aku inginkan. Tapi kalau udah pegangan orang lain kan, akunya sibuk, nanti suatu hari dia jadi pribadi yang aku kurang tepat buat aku nanti menyalahkan apa? Aduh kamu dulu soalnya sama mbak sih, gedenya sama mbak sih, kan gitu. Jadi lebih baik sekarang ya benar-benar tumbuh kembang dia, iya nak, tumbuh kembang dia ya pegangan aku. Ya itu dia, kalau memang dari kecil kita tidak ada gap, kita selalu bersama, kita punya komunikasi yang baik, kita punya memori yang indah, sampai besar pun anak akan menyimpan itu, akan menghargai apa yang dikerjakan orang tuanya. Itu yang aku rasakan. Anak-anak udah gede, kita nggak ada gap. Dan aku bukan orang tua yang menuntut kamu harus. Buat aku santai, jadilah diri kalian, do your best, let's God do the rest. Jadi kembalikan semua kepada Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha yang sebaik mungkin, tapi tetap jadilah orang baik, orang jujur, orang yang bersemangat, orang yang memang punya impian. Itu yang aku selalu tanamkan ke mereka. Jadi aku bukan tipe ibu yang kamu harus menjuarai ini, kamu harus ini. Enggak. Santai, nikmati usia kalian, nikmati masa muda kalian. Tapi ingat ada boundaries, ada batasan-batasan yang harus kalian hormati, bahwa itu adalah aturan saya. Perkembangannya yang satu kan udah kerja ya, udah engineer, alhamdulillah. Jadi dia udah pegang dirinya sendiri ya.
Yang satu lagi Darren masih menimba ilmu, dia masih kuliah forensik psikologi. Kehidupannya sih alhamdulillah aman-aman aja. Mereka juga anak yang lurus-lurus aja, anak yang nggak neko-neko, anak yang bisa nabung, anak yang bisa memanage keuangan sendiri. Ya alhamdulillah gitu, bukan anak yang aji mumpung atas segala sesuatu. Jadi ya mereka di luar pun mereka bisa benar-benar harus menjaga dirinya karena apa? Jauh dari orang tua. Tapi kalau ada apa-apa kayak Sean, Darren itu menghubungi aku. Kalau Darren itu kadang-kadang susah belum menghubungi aku, agak susah menghubungin aku biasanya langsung hubungin dia. Aku cuma bilang gini, Darren, jangan tunggu mama yang cari kamu. Kamu harus cari mama. Gak perlu ada sesuatu untuk menghubungi orang tua. Hubungi orang tua karena kamu iseng. Hanya kamu bilang, "Hi mom, how are you?" Saya cuma mengasih tahu kamu bahwa saya di sini baik-baik saja. That's it, gitu. Hanya kasih tahu bahwa you're good and you're alive. Udah itu aja. Karena orang tua jauh dari anak itu pasti sebetulnya kepikiran, tapi dalam hati, tapi kan ditahan gitu. Jadi jangan sampai kita mendengar sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi sebaiknya kamu tetap ngabarin mama walaupun cuma 5 minutes gitu. Itu yang aku selalu tanamkan. Makanya Sean udah tahu banget. Dia itu seminggu bisa berapa kali nelfon ibunya untuk cuman bilang, "Hai mam, aku lagi nggak bisa tidur. Jadi aku mau telepon kamu aja iseng. Aku mau ngobrol aja karena kan perbedaan waktu di sini siang, di sana malam dong ya." Gitu. Jadi dia suka telepon cuman gitu aja, cuman iseng. Kylie ngapain? Perkembangannya bagaimana, sekolahnya bagaimana, kehidupan Jakarta bagaimana, perfilman bagaimana. Udah kita ngelor ngidul aja dan obrolan yang santai, tidak ada gap dan menyenangkan. Sehingga menurut aku kalau misalnya kita jadi orang tua seperti itu, kedepannya anak juga kalau mau ngobrol nelfon kita nggak sungkan. Nelfon karena I miss my mom. Ya kan? I miss being around her atau saya rindu untuk keseharian bersama ibu saya. Karena memori yang mereka miliki adalah memori yang indah terhadap orang tuanya. Perjalanan mereka itu kan bukan perjalanan yang singkat ya, perjalanan yang 32 jam. Dan aku selalu bilang gini, even you have money, jangan dibuang begitu aja cuman buat kayak kamu kuliah Jakarta Bandung. Ya kan seenak itu, sayang. Lebih baik uang yang buat tiket pesawat bisa kamu pergunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, ya kan. Terus kalau misalnya waktunya pulang, ya pulang memang karena ada sesuatu. Tapi kalau misalnya cuma buat iseng aja nggak usah, karena memang di sana kan dia bertugas untuk belajar, untuk sekolah, untuk menimba ilmu. Ya udah, nanti kalau udah selesai boleh. Dan aku juga bilang bahwa kalau misalnya aku yang bisa ke sana, aku yang ke sana, sekalian aku yang liburan gitu. Kanada udah berapa tahun? Sean udah 6 tahun ya. Sean udah 6 tahunan, Darren 3 tahun lah. Makanya aku bilang ya, Tuhan itu maha baik, luar biasa. Kylie itu datang di saat yang tepat, di saat yang aku butuhkan, bukan di saat yang aku mau atau aku inginkan. Tapi memang saat yang aku butuhkan. Kenapa Kylie tidak datang sebelum-sebelumnya, 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, kenapa enggak? Kenapa datangnya sekarang? Karena memang di saat yang tepat. Tepatnya apa? Aku tipe ibu yang hidupku tuh dunia anak. Sehingga di saat anak-anakku sudah waktunya aku lepas sendiri, tidak bersamaku lagi, benar-benar punya hidupnya sendiri, aku pikir kalau nggak ada Kylie, aku nelongso. Aku akan sedih, aku akan pikir, aku akan bingung mau ngapain gitu kan, kayak nggak ada gunanya hidup, kayak perasaan seperti itu. Jadi aku senang ada Kylie itu, jadi mewarnai hidup aku, menyibukkan diri aku. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, lu nggak capek ngurusin Kylie? Bukannya harusnya udah waktu istirahat, anak-anak udah pada gede ya kan, pakai mbak lah, ini pakai suster lah. Aku cuma bilang bahwa ini adalah berkat dari Tuhan yang memang di waktu yang tepat untuk menyibukkan aku supaya aku nggak fokus ke yang gede-gede gitu. Jadi aku santai, aku bisa menikmati, aku bisa sama suamiku, bisa sama Kylie gitu. Jadi ya, jadi kayak hidup ibu muda lagi, berasa ibu muda lagi. 7. Iya. Mamanya nih di dunia entertain. Uh, Udah ada iklan yang
buat aku apapun yang mereka inginkan, mereka jalani dengan hati yang sungguh-sungguh, mereka senang menjalaninya, tidak dengan pressure, dan memang udah jalan Tuhan, kenapa enggak? Gitu ya. Tapi paling tidak bukan berarti pendidikannya tidak nomor satu kan, karena buat aku pendidikan nomor satu deh. Di dunia ini apalagi zaman teknologi, kalau kita semakin ketinggalan ya, wah zaman ini makin hebat, kita nggak boleh ketinggalan. Kak, berarti kalau mungkin sekarang kita mungkin jarang terlihat di TV mungkin karena fokus sama anak-anak pendidikannya atau seperti apa? Aku juga kadang-kadang mikir kalau aku dapat panggilan stripping, aku suka mikir, aduh ini gimana ya, ngatur waktunya gimana ya. Bukan aku nggak bahagia dapat stripping, aku bahagia banget, seneng gitu. Tapi ya antara mengatur waktunya agak repot juga gitu. Jadi ya nikmatin apa yang ada stripping, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nikmatin sama anak, nggak ngoyo jadinya. Kalau yang cowok yang di luar negeri Kak, kalau untuk pasangan selalu sharing nggak sama mamanya? Jadi gini, aku selalu menanamkan ke mereka adalah tinggikan value hidup kamu dulu. Di saat value hidup kamu itu sudah tercapai dengan baik, nanti yang datang yang mengikuti standar hidup kamu, standar value kamu. Jadi nggak usah buru-buru punya pacar karena dia cantik, anaknya siapa, nggak perlu buru-buru. Karena aku tahu anak-anakku itu anak-anak yang picky banget. Dia pasti akan mencari perempuan juga perempuan yang satu value sama dia, yang satu milieu, satu pemikiran, satu pendidikan dan lain-lain, stratanya harus sama gitu. Banyak sekali yang dia pasti pikirkan gitu. Jadi nggak akan sembarangan cuman yang penting pacaran, nggak. Jadi ya buat aku nggak perlu buru-buru, semua itu nggak perlu buru-buru. Ada seriusin, kalau nggak ada santai aja, ya kan. Jadi bukan suatu kewajiban punya pacar, ya kan. Itu yang makanya anak-anakku sekarang juga akhirnya santai aja, dapetin goalsnya dulu. Karena dari dulu aku selalu bilang gini, kamu pacaran sama orang, yakin kalau mau pacaran sama anak orang. Kalau pacaran sama anak orang itu gak ada tuh yang namanya kita pergi jemput terus bayar sendiri-sendiri. Kamu yang udah ngajak, kamu yang bayarin, ya kan. Nah sekarang kalau kamu masih minta duit sama mama aja yang cariin teman kamu itu, ya kan. Enak aja. Kalau istilahnya mau cari anak orang harus punya duit. Lagi pula anak sekarang janganlah cuman kasih makan ini itu, beliin apa, harus punya duit kan. Nah udah punya duit belum? Aku suka gituin, belum, ya udah jangan. Ngajarinnya edukasinya maksudnya itu paling penting. Tanggung jawab, karena aku selalu bilang bahwa anak perempuan adalah anak pasti kesayangan orang tuanya, ya. Jadi pasti orang tuanya tidak mau anaknya itu cuma buat uji coba. Kalau kamu macarin anak orang buat uji coba, jangan, kasihan. Walaupun anak itu mau, walaupun anak perempuannya mau, ya kan? Tapi janganlah, karena aku orang tua gitu. Jadi ya hargain perempuan, sayangi. Kalau emang udah itu adalah pilihan kamu, ya seriusin, satu untuk selamanya, udah. Itu yang aku tanamkan ya. Insya Allah bakal seperti itu nantinya. Karena kayak Sion juga akan bilang, Mam, one day kalau ada satu perempuan yang saya ajak ketemu kamu, berarti itu adalah calon istri aku. Gitu. Jadi aku tahu, jadi kalau dia cuma yang, oh ya aku naksir main ini, ya udah. Selama itu nggak dibawa ke aku, artinya bukan calon istri. Nah. Berarti Kak, harapannya untuk Kylie mungkin sekarang kan masih panjang, mungkin kita apa sih untuk masa depan ini Kylie? Kylie masa depannya pasti nggak jauh-jauh dari kakaknya lah ya. Karena gini, alhamdulillah Kylie adalah adik perempuan satu-satunya yang akhirnya dia punya banyak bodyguard. Ada bapaknya, ada 3 kakak cowoknya. Jadi mereka nanti yang bakal liatin Kylie. Aku tenang, karena apa? Kalau aku nggak boleh, dia tetap maksa, aku tinggal bilang tanya kakak-kakakmu. Jadi aku tenang. Dan soal pendidikan pasti nanti yang penting gini, dari kecil kalau kita tanami pendidikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan bukan paksaan, dan dia menyenangi pendidikan itu dan memang punya keinginan sendiri di sektor pendidikan, itu akan mudah aja. Jalannya akan mudah seperti anak-anakku.
walaupun ditawarin sinetron ini, ada syuting ini, tapi dia lihat adalah saya maunya ke pendidikan, itu yang panggilan jiwa gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau kita dari kecil sudah menanamkan panggilan jiwanya yang seperti apa, yang positif, itu nanti yang akan datang.